Di tahun 2023, perang antara Palestina dan Israel masih terus berlangsung, dan senjata-senjata yang mereka pakai sudah sangat canggih. Namun, apabila kita flashback ke belakang, mungkin ada sedikit cerita lucu yang membuat kita sedikit tersenyum. Karena ada beberapa senjata unik loh, yang digunakan rakyat Palestina untuk menyerang Israel. Mau tahu apa saja itu? Yuk kita simak. Yang pertama, alat kontrasepsi, atau yang biasa disebut dengan kondom. Nggak usah sebut merek ya, karena Mimin juga nggak tahu mereknya. Intinya sama aja, yaitu lazimnya digunakan sebagai alat pencegah kehamilan dan juga pencegahan penyakit tertular kelamin. Namun, Hamas menggunakan alat kontrasepsi ini sebagai senjata untuk membuat panik warga Israel dan membuat bingung pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dan dari sisi budgeting, pastinya jauh lebih murah daripada senjata-senjata lain. Karena pada waktu itu belum banyak negara-negara yang membantu alat-alat peperangan ke Palestina. Sebelumnya, Hamas memakai balon terbang untuk menyerang Israel. Akan tetapi, jika dilihat, kondom mempunyai bahan yang lebih awet dan elastis untuk diterbangkan jarak jauh dan bisa menampung lebih banyak gas dibandingkan balon. Berbicara tentang gas, alat kontrasepsi ini diisikan dengan gas helium, sehingga bisa diterbangkan jauh ke wilayah Israel dan disangkutkan dengan tali yang ada peledaknya. Ini bukanlah mainan anak-anak. Itu adalah senjata yang mematikan, yang dimaksudkan untuk membunuh dan terbukti berhasil membakar lahan-lahan pertanian dan cagar alam Israel. Yang kedua, ketapel. Pasti dari kita sudah tahu apa itu ketapel, dan umumnya sudah sering dimainkan semasa kecil, yaitu suatu alat yang terbuat dari kayu dan dikaitkan dengan karet yang tebal, dan untuk pelurunya biasanya menggunakan batu. Senjata ketapel ini merupakan senjata yang digemari dan bisa diandalkan oleh rakyat Palestina loh. Kok bisa? Pasti penasaran kan? Dan ternyata senjata ketapel ini sudah digunakan rakyat Palestina sejak tahun 1987. Walau senjata lawannya para tentara Zionis menggunakan senjata-senjata modern, namun rakyat Palestina tetap semangat memperjuangkan haknya, walau terkadang hanya menggunakan sejenis ketapel saja. Ketapel menjadi senjata efektif dalam rangka melawan pasukan penjajah Israel, di mana bentrokan pecah di jalan-jalan dan di gang-gang di tepi barat dan di jalur Gaza. Tapi ada faktor menarik nih, ketapel yang digunakan rakyat Palestina ini berbeda loh cara penggunaannya. Ketapel ini berupa tali dengan panjang tertentu, lalu kedua ujungnya dipegang oleh pemiliknya, dan dengan cara tertentu dari tengahnya bisa diletakkan sebuah batu di simpul tengah. Selanjutnya, pemiliknya memegang kedua ujungnya dan mulai memutar-mutar di atas kepalanya, dan dilepaskan salah satu ujungnya, kemudian batu tersebut dilontarkan ke arah target. Penggunaan ketapel ini relatif tidak terlihat. Hal ini yang membingungkan pasukan penjajah Zionis. Meski tidak mematikan, namun batu yang dilontarkan bisa mengakibatkan luka, bahkan bisa parah apabila dilontarkan dari dekat. Lontaran batu ini bisa mencapai 70-120 meter. Wow, alat ini memang tergantung pada kekuatan lontaran dan jenis karet yang digunakan. Bila karet yang digunakan memiliki keuntungan yang bagus dan kuat, kadang bisa menjangkau jauh. Semakin dekat jarak lontaran, maka semakin keras dan kuat mengenai sasaran. Dan yang terakhir, layang-layang.
tidak kehilangan motivasi dan sarana. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan perjuangan rakyat Palestina. Mereka berinovasi menggunakan layang-layang. Yap, layang-layang yang biasa kita gunakan untuk permainan untuk menyenangkan hati. Namun, layang-layang ini dijadikan sebagai alat peperangan rakyat Palestina karena bahannya yang murah dan mampu untuk membuat takut Israel. Untuk harga pembuatannya sendiri hanya sekitar 5 shekel atau jika dirupiahkan hanya Rp15.000, dan pembuatannya yang sangat singkat, kurang lebih hanya 10 menit. Layangan tersebut mempunyai panjang 60 cm dan mempunyai corak bendera Palestina. Dan layang-layang ini adalah sebuah taktik baru. Untuk cara penggunaannya, layangan tersebut dikaitkan dengan bom Molotov. Lalu layang-layang tersebut diterbangkan melewati pagar perbatasan dengan Israel di pinggiran timur kota Gaza. Dan warga Gaza menerbangkan layang-layang tersebut banyaknya puluhan. Selain membawa bom, layangan tersebut juga membawa catatan yang berisikan tidak ada tempat bagi Anda di Palestina. Pesan tersebut ditujukan kepada tentara Zionis Israel. Dengan api yang menyala di bom Molotovnya, kemudian mereka melemparkannya ke udara dan langsung memotong benangnya. Menyaksikan benang itu melayang melewati perbatasan dan akhirnya jatuh di wilayah Israel. Meski berukuran kecil, tapi bisa menyebabkan kerusakan yang besar.